call me Mr. Boombastic, say me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, clearly fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mulai menampilkan materi dengan judul Perkembangan Konsep Diri Remaja. Pengertian konsep diri manusia. Konsep diri adalah cara seseorang memandang, memahami, dan menilai dirinya sendiri. Konsep diri mencakup bagaimana seseorang melihat kemampuan, kelebihan, kekurangan, penampilan fisik, serta perannya dalam kehidupan sosial. Pada masa remaja, konsep diri mulai berkembang dengan lebih kuat karena remaja sedang berada dalam tahap pencarian jati diri. Mereka mulai mencoba memahami siapa dirinya. Apa yang remaja juga mulai lebih peka terhadap penilaian orang lain, pendapat dari teman sebaya, keluarga, dan guru. Seringkali mempengaruhi bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Jika remaja sering mendapatkan dukungan dan penghargaan, maka mereka cenderung memiliki konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika sering mendapatkan kritik atau penolakan, maka mereka bisa mengembangkan konsep diri yang negatif. Konsep diri yang positif sangat penting bagi perkembangan remaja karena dapat membantu mereka menjadi lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kekhasan perkembangan konsep diri manusia. Perkembangan konsep diri pada masa remaja memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan masa anak-anak maupun masa dewasa. Yang pertama, remaja berada pada tahap pencarian identitas diri. Mereka mulai mempertanyakan tentang siapa dirinya sebenarnya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana peran mereka dalam masyarakat. Kedua, remaja cenderung lebih sensitif terhadap penilaian orang lain. Pendapat teman sebaya sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Jika mereka diterima oleh kelompok teman, mereka biasanya merasa lebih percaya diri. Ketiga, konsep diri remaja seringkali belum stabil. Perasaan mereka dapat berubah dengan cepat. Misalnya, hari ini merasa percaya diri, tetapi di waktu lain bisa merasa minder atau tidak yakin dengan dirinya. Keempat, remaja juga mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, baik dalam hal prestasi, penampilan, maupun kemampuan. Proses perbandingan ini kadang bisa membantu mereka berkembang, tetapi juga bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri jika tidak disikapi dengan baik. Selanjutnya, apa faktor yang mempengaruhinya? Perkembangan konsep diri remaja tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor dari lingkungan maupun pengalaman pribadi. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk konsep diri seseorang. Sikap seorang tua seperti memberikan dukungan, perhatian, serta penghargaan terhadap usaha anak dapat membantu membentuk konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika anak sering mendapatkan kritik atau dibandingkan dengan orang lain, hal ini dapat membentuk mereka merasa tidak percaya diri. 2. Teman sebaya. Pada masa remaja, hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Penerimaan atau penolakan dari teman dapat mempengaruhi perasaan dan cara remaja menilai dirinya sendiri. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah juga memiliki peran besar dalam perkembangan konsep diri remaja. Guru yang memberikan dukungan, kesempatan untuk berkembang, serta penghargaan terhadap prestasi siswa dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. 4. Pengalaman hidup. Pengalaman keberhasilan maupun kegagalan yang dialami remaja juga mempengaruhi konsep diri mereka. Keberhasilan dapat meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan kegagalan bisa membuat mereka merasa kurang mampu jika tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Selanjutnya, masalah yang terkait dengan konsep diri remaja. Dalam proses pengembangannya, tidak semua remaja memiliki konsep diri yang positif. Beberapa remaja mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan konsep diri. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa percaya diri. Remaja merasa dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan dengan teman-temannya. Masalah lain adalah perasaan minder atau rendah diri, terutama ketika mereka merasa tidak memenuhi standar tertentu, misalnya dalam hal penampilan atau prestasi akademik. Selain itu,
Beberapa remaja juga menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Mereka merasa dirinya berharga hanya jika mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ada juga remaja yang mengalami kesulitan mengenali potensi dirinya, sehingga mereka tidak tahu apa yang menjadi kelebihan atau kemampuan yang dimilikinya. Jika masalah-masalah ini tidak ditandai dengan baik, maka dapat menghambat perkembangan kepribadian remaja dan mempengaruhi kehidupan sosial maupun akademiknya. Selanjutnya, upaya guru BK mengatasi masalah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui layanan bimbingan pribadi, yaitu membantu siswa memahami dirinya sendiri, termasuk mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Guru BK juga dapat memberikan konseling individu kepada siswa yang mengalami masalah seperti kurang percaya diri, merasa minder, atau kesulitan memahami potensi dirinya. Selain itu, guru BK dapat melakukan bimbingan kelompok, yaitu kegiatan yang melibatkan beberapa siswa untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan belajar menghargai diri sendiri maupun orang lain. Guru BK juga dapat memberikan motivasi dan penguatan positif kepada siswa agar mereka lebih percaya diri dan berani mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan adanya bimbingan yang tepat, diharapkan siswa dapat membentuk konsep diri yang lebih positif, sehingga mampu berkembang secara optimal. Pada video ini, kami akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan perkembangan konsep diri remaja. Di sebuah sekolah, terdapat seorang siswa kelas 11 bernama Yudi yang memiliki kemampuan akademik yang cukup baik. Namun, Yudi sering merasa bahwa dirinya tidak cukup pintar dibandingkan dengan teman-temannya yang sering mendapatkan nilai lebih tinggi. Akibatnya, Yudi mulai merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan kelas atau mengikuti diskusi kelompok. Ia juga cenderung menghindari kegiatan yang membuatnya harus menunjukkan kemampuannya di depan orang lain. Dari hasil pengamatan guru BK, diketahui bahwa Yudi sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang dianggap lebih unggul. Selain itu, Yudi juga jarang mendapatkan apresiasi atas usahanya, baik di sekolah maupun di rumah. Melalui layanan konseling individu, guru BK mencoba membantu Yudi untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Guru BK juga membantu Yudi mengenali potensi yang dimilikinya, serta memberikan motivasi agar Yudi lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, kesimpulan materi. Konsep diri merupakan secara seseorang memahami dan menilai dirinya sendiri. Pada masa remaja, konsep diri berkembang dengan pesat karena remaja sedang berada dalam tahap pencarian identitas diri. Perkembangan konsep diri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, serta pengalaman pribadi. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sangat penting agar remaja dapat membentuk konsep diri yang positif. Selanjutnya, kesimpulan kasus. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konsep diri yang negatif dapat membuat remaja merasa kurang percaya diri dan ragu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Melalui bimbingan dan konseling yang tepat, guru BK dapat membantu siswa mengenali potensi diri sehingga mampu membangun konsep diri yang lebih positif dan berkembang secara optimal. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.